resolusi tiap tahun ada nih Mas, tapi Ya. satu pun yang terini. Nah, gimana sih tipsnya untuk bisa mengatasi nih kalau supaya resolusi yang saya buat itu benar-benar bisa diwujudkan? Hai, selamat siang semua. Berjumpa dengan saya, host tamu, Rudy Caniago dalam Leadership Toolbox Podcast bersama Ronald Tuhatu, seorang psikolog organisasi dan konsultan sumber daya manusia. Apa kabar sore ini Mas Ronald? Baik, Mas Rudi, dan selamat tahun baru. Selamat tahun baru Selamat 2021 juga selamat untuk tahun para baru. gongsi-gongsi Untuk ya. Oke, Mas Ronald kan berhubungan dengan topik kita pada hari ini ya, berhubungan dengan 2021 ini nih. Pembahasan yang akan kita bahas pada itu ada orang sering menyebut itu namanya resolusi, Ya. resolusi ya. Ya. Dan kita juga yakin semua orang pasti punya resolusi, termasuk saya sendiri ini Mas. Tapi ada beberapa hal yang nggak paham nih. Ada sebenarnya dan untungnya nih ada toolbox leadership ini tuh gunanya kita paham sekali. Ya. Saya pengen mewakili pada semua penonton nih. Sebenarnya resolusi itu apa sih artinya Mas Ronald? Iya, Mas Rudi. Jadi resolusi adalah janji kita. Ya, Oke. kalau gampangnya New Year Resolution adalah janji kita untuk tahun 2021. Oke. Apa yang mau kita lakukan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Itu kira-kira gampangnya New Year Resolution. Dan kenapa sih ada New Year Resolution ini? Karena kita mau memanfaatkan hari baru, bulan baru, tahun baru, energi baru. Oh, Nah, jadi ini kalau kita bicara momentum, ya, sama kalau dalam perusahaan di awal tahun, ya, mereka membuat objektif sasaran untuk tahun 2021 mau ngapain. Kick off lah, apa Kick off. istilahnya? Betul. Oke. Nah, jadi sama. New Year Resolution adalah keputusan tegas kita untuk melakukan atau dan tidak melakukan sesuatu. Jadi bukan hanya melakukan, tetapi juga berhenti melakukan sesuatu. Baik. Berarti berhubungan dengan janji itu sesuatu yang harus kita tepati dan kita jalani berikutnya ya. Nah, sekarang tuh kita melihat resolusi itu kan banyak kadang-kadang cuma ngikutin ini apa ikut-ikutan Mas. Ya, betul. Orang bikin resolusi, saya bikin resolusi. Ya. Tapi seberapa keberhasilannya kita nggak tahu nih. Sebenarnya menurut Mas Ronald, keberhasilan resolusi, janji yang sudah saya ucapin itu tuh apa sih bentuknya dari penelitian ataupun observe-nya Mas Ronald? Apa? Ya, sebenarnya agak menyedihkan ya. Bahwa salah satu penelitian mengatakan hanya 7% nih ya, yang berhasil. Artinya kalau kita punya 100 orang Iya, hanya 7 orang yang mencapai apa yang dia ucapkan di bulan Januari nanti. Oke. Tahun lalu dan akan dicapai pada saat Desember. 93 tuh rata-rata Nggak mencapai. Oh, oke. Nah, jadi itu ya hanya 7% yang 7%. yang berhasil. Berarti yang 93 gagal dong berarti. Iya, kita Nah. seperti itu. Tapi mungkin tidak berarti gagal 100% Iya, iya, tapi mungkin ya. ada yang mungkin 50%. Betul, Ya, betul. Tapi let's say lah, berarti ya kalaupun mencapainya ibarat bangunan nih Mas. Iya. Kalau dibikin tuh nggak jadi rumah Iya, berarti. baru fondasinya. Itu disebut gagal. Oke. Nah, sekarang tuh pengen ini 7 orang ini berhasil, berarti oke lah pasti dia bekerja Betul. keras. Nah, yang tidak berhasil atau gagal ini kok bisa? Hmm. Kan udah janji katanya. Ya, ada beberapa hal yang penyebab kenapa orang gagal mencapai resolusi tahun barunya atau menjaga janji yang telah dikomitkan itu ya. Yang pertama karena pada waktu membuat resolusi itu bersifat emosional. Oh, oke. Nah, kalau Mas Rudi tanya apa tuh bersifat emosional, ini berhubungan dengan akar dari motivasi itu sendiri. Artinya saya membuat suatu New Year Resolution itu karena ketakutan. Oh, oke. Bukan mau mencapai sesuatu yang lebih baik. Jadi saya takut gemuk, saya takut pekerjaan saya tidak dapat promosi. Jadi ketakutan yang menjadi pendorong, yang menjadi motivasinya. Oke, berarti perlu nih kita harus benar mindset kita itu mau seperti apa dulu nih ditetapkan resolusi itu apa ya Mas? Betul. Jadi Oh. memang ada 3 masalah utama nih kenapa kita gagal. Yang pertama, kita selalu membuat tentang apa yang salah tentang diri kita. Lihat loh mindsetnya. Apa sih yang salah? Saya kurangnya apa? Gitu ya. Saya kok nggak bisa seperti orang lain. Nah, jadi kita selalu berlandaskan pada sesuatu yang negatif tentang Oh, diri kita. nah itu maksud saya negatif. Ya, negatif. Ya. Oke. Yang kedua, bersifat mutlak. Artinya saya mencapai ini atau tidak. Nah, jadinya kita tidak bisa memberikan ruang kepada kita untuk lebih realistis nantinya. Oh, oke. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita menetapkan standar yang terlalu tinggi. Itu yang terjadi. 3 hal tersebut. Pertama, kita salah
motivasi, kedua bersifat mutlak, dan kita menetapkan standar yang terlalu tinggi. Oh, oke. Jadi kalau kita semua berarti itu nggak usah muluk-muluk lah istilahnya Mas ya. Ya, Karena ini betul. kita bicara bukan masalah kayak kick off untuk perusahaan. Kita ini bikin untuk pribadi. Jadi Betul. mulai sesuatu yang simple yang memang kita bisa Ya. akan achieve di Betul. akhirnya itu kan. Nah. Kalau ini kayak gagal nih Mas, Ya. beberapa tuh gagal. Itu Ya. ada nggak sih tips cara nggak mau lagi. Mungkin orang para penonton semua tuh mungkin 2018, 19, 20 resolusi tiap tahun ada nih Mas, tapi Ya. satu pun yang terini. Nah, gimana sih tipsnya untuk bisa mengatasi nih kalau supaya resolusi yang saya buat itu benar-benar bisa diwujudkan? Oke, baik. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita ubah motivasinya. Oh, oke. Nah, jadi alih-alih kita memperbaiki apa yang salah atau kekurangan kita harus berfokus pada apa yang mau kita capai dalam kehidupan di dunia Oke. ini. Mindset positif, Mindsetnya Mas. positif kan beda ya. Iya. Jadi saya takut saya takut Saya gemuk, takut gemuk. tapi saya mau sehat. Mhm. Nah, motivasinya kan beda kan. Iya, Nah, jadi karena kalau saya takut gemuk, mungkin kita hanya mengurangi Iya. berat badan. Nah, tapi kita lupa bahwa kita juga sebenarnya perlu Bersih. makan, perlu energi, apalagi kalau Anda pekerja keras. Mhm. Nah, jadi kita ubah motivasinya ya. Apa yang mau Anda capai dalam kehidupan ini. Nah, dan yang kedua, kita berbagi dengan orang lain. Kita sharekan. Oh, itu salah satu tips ya? Tips, karena kalau target kita itu kita share dengan orang lain, apalagi dengan orang yang kita percaya, dengan teman kita yang sahabat kita, dengan mentor kalau ada punya mentor, itu akan membantu proses mengingatkan. Ada feedback, umpan balik. gitu. Saya kira itu nggak ada share-share loh, Mas. Oh. Ini kan ini percintaan, masa share dengan orang lain nggak Ya, mungkin. tentunya Oh. tidak perlu Anda mengatakan nama Ya, ya, betul. tapi tujuannya, Ah, misalnya oke. untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan saya lebih baik. Ah, oke. Jadi dengan kita memberikan itu kepada orang lain yang kita percaya tentunya Iya, ya, iya. yang kita percaya, kita akan mendapatkan umpan balik. Oke. Nah, kan ini, sama. ini khusus untuk yang berbagi dengan orang lain mungkin di skip untuk masalah loving story ya, Mas. Ya, mungkin kalau Anda percaya dengan teman Anda itu nggak apa-apa. Oke. Ya kan sama kan mungkin kayak- pengalaman dari Mas Ronan, saya nggak tahu ya. Ya. Tapi itu bisa salah satu ya. Share. Ya. Oh, ternyata share itu Iya, bisa. Oke. karena gini, gampang aja. Anda naik mobil, Ah. kan kita ada dashboard. Dashboard apa? Kecepatan kita berapa. Oh, iya, iya. Nah, jadi Anda Reminder perlu, ya? reminder. Ah. Anda perlu dashboard untuk supaya dapat lihat, oh saya sudah sampai belum? Bensinnya masih ada nggak? Nah, itu perlu dashboard. Itu perlunya kita berbagi dengan orang lain. Oh, mungkin kalau kita ambil itu biar penonton ini analoginya kelihatan ya Mas ya. Iya. Gue tuh mau nanti bulan Desember gue mau beli mobil lah gitu Iya, ya. betul. Itu resolusi itu. Resolusi ya. Nanti kalau saya lupa berarti Mas Ronald bilang, "Ruth, kan lu mau mobil. Iya. Udah berapa tabungan lu?" Betul. Ah, Kenapa oke. kamu beli jam tangan atau beli HP baru? Aha. Kan nggak perlu. HP masih Iya. bisa dipakai. Coba kamu tetap fokus kepada itu. Resolusi. Nah, Oh, jadi kita iya, lihat. iya, Jadi dashboard dalam kehidupan itu juga perlu kita melihat ya. Kan kita kan juga kalau kita medical check up kan, oh darah kita, kolesterol Iya, kita, iya, nah betul. semuanya. Nah tentunya ini sama dengan resolusi kita bisa membuat suatu dashboard untuk melihat kita sudah on track atau kita agak keluar rel. Nah itu feedback, itu Iya, iya, iya. fungsinya berbagi dengan orang lain ya, dengan orang yang kita percaya. Nah pastikan tingkat kepercayaan Anda cukup Oh, oke. tinggi dengan orang tersebut, Iya. dengan sahabat kita yang saling, mungkin juga Anda juga menjadi feedback bagi dia. Ya betul. Nah itu. Jadi guys nih kalian tuh harus benar-benar tahu ya. Gue juga baru tahu nih kalau berbagi dengan orang lain itu juga merupakan salah satu kategori kalau ingin mencapai resolusi setiap tahun. Tapi betul juga benar-benar Mas, saya baru yakin. Oh iya dengan itu Ya, benar kita- ada reminder. Kan sama kalau di perusahaan kan, target Anda apa? Katakanlah Mas Rudi adalah manajer saya. Iya. Saya anak buahnya Mas Rudi. Kan nanti Mas Rudi ngecek, sudah tercapai belum? Oh, iya, Nah, iya, kan iya, sama. iya. Jadi Iya, iya. ini juga kita perlu ada dengan orang yang kita percaya, saling memberikan umpan balik. Betul, itu betul. dan tampaknya itu yang lebih berpengaruh Iya, kepada iya. kesuksesan kita mencapai. Lebih workable lah kalau gitu Ya, Mas, iya, iya, iya. Menarik banget. Jadi baru kepikiran tuh Mas kalau begitu beneran harus ada. Jadi oke lah dia nggak bisa membantu dalam segi materi atau beli contoh ke Iya. mobil tadi ya Mas. Paling tidak dia reminder, lu udah sampai berapa? Betul. Lu masih ingat Iya. karena mungkin kesibukan gitu lah. Oh iya Iya. benar gitu. Oke. Jadi guys itu memang harus salah satu yang penting itu kalau untuk harus share. Tapi catatan kakinya adalah harus dengan orang-orang yang benar kita Yang kita percaya, sahabat kita lah, siap, ya. betul. Nah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya nih Mas, kalau udah tadi tuh dua Ya. teknik ya. Ada nggak sih cara khusus ini metode untuk cara pendorong bagaimana kita menjadikan resolusi yang gue bikin tuh efektif gitu loh? Ada, kita bisa, ini kan ilmu neuroscience ya, bagaimana otak kita mempengaruhi kita dalam bertingkah laku ya. Itu juga ada suatu metode yang baru namanya
Emotional energy of future vision. Nah, jadi kita menggunakan energi untuk visi kita ke depan. Ingat tadi waktu yang pertama yang saya katakan kegagalan karena kita mulai dari ketakutan. Nah, kita balik yang tadi Mas Rudi katakan positif ya. Visi kita menjadi apa? Nah, misalnya saya mau punya mobil tahun bulan Desember. Nah, itu kita jadikan energi untuk mendorong kita menabung. Itu menjadi energi kita untuk mendorong kita lebih hemat lagi dalam bidang lain. Nah, karena kita tahu saya mau mengalokasikan 25% dari pendapatan saya untuk membeli mobil. Jadi, using energy of future vision. Beruntung nih saya dapat bertemu dengan orang psikologi ahlinya. Jadi memang kalau dilihat kan menggunakan yaitu visi di depan, future di depan itu untuk bisa membangkitkan saya untuk membangun resolusi saya untuk tahun ini gitu Mas ya. Oh. Mas Ronald, tadi kan kita bicara masalah metodenya itu ada neuroscience of change. Ya, betul. Canggih sih sebenarnya, tapi bisa nggak sih Mas dikasih tahu ke kita semua nih, saya khususnya mewakili para penonton mungkin di sini seperti apa sih contohnya neuroscience of change yang Mas Ronald maksud itu? Nah, jadi kalau kita mau menerapkan metode tersebut, ada dua pilar utama. Ya, pertama, New Year Resolution ini harus selaras dengan visi kehidupan kita. Oke, jadi nggak boleh keluar ya? Iya, jangan. Karena itu kan kita termotivasi dari apa yang mau kita capai. Betul. Nah, bukan ketakutan. Jadi ingat sekali lagi, harus terhubungkan dengan visi kehidupan kita. Kalau dalam organisasi itu kan visi misi dari organisasi itu apa, itu akan diturunkan menjadi objektif untuk tahunan. Nah, sama, kita mau jadi apa, bukan karena ketakutan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus punya sistem bagaimana untuk cara melangkah maju. Nah, jadi ada sistem juga. Jadi tidak hanya punya visi misi, tetapi nggak ada mesin yang menjalankannya, sistem itu. Nah, dua pilar utama inilah yang akan kita gunakan untuk menciptakan New Year Resolution kita. Betul. Tanya berikutnya lagi tuh, kalau resolusi itu kan udah bikin Mas tahun gitu deh. Ada nggak sih atau worth it atau make sense nggak sih kalau ada perubahan di tengah-tengah? Oh iya. Ini ibarat target perusahaan karena contohnya Mas nih. Betul. Tiba-tiba Oh pastinya kan sama seperti kita punya dashboard tadi ya. Jadi kita langsung aja contoh ya. Daripada Anda membuat resolusi saya akan melakukan hal X setiap hari. Nah, mungkin pertanyaan terbuka lebih baik. Terbuka itu seperti ini. Apa visi Anda tadi kan? Visinya misalnya menjadi bahagia. Nah, apa jalan menuju visi tersebut? Nah, jadi kita membuat langkah-langkah mikro. Nah, jadi tadi yang kalau kita pakai yang mau latihan untuk maraton. Nah, oke, kita bikin mikro dulu. 3 bulan pertama kita mau yang fokus ke 10 kilo. Nah, langkah mikro. Jadi mikro dipecah-pecah lagi sehingga nanti kita bisa memperbaiki. Kalau dari dashboard kita tadi itu ada, tadi kita kayaknya agak kurang ya daya tahan kita. Nah, apakah kita harus tambah makan, harus lebih banyak istirahat. Nah, atau kurang juga bisa ya? Ya bisa. Masih bisa nih, masih ada waktu. Nah, masih ada waktu. Nah, jadi itu. Jadi kita harus ada punya sasaran antara. Nah, jadi jangan langsung besar. Saya mau ikut Olimpiade. Wah, itu bulan kedua udah pasti gagal. Gitu ini pernah mungkin contohnya bisa lihat kayak saya pernah dengar tuh kata mau makan ikan hiu katanya. Nah, mau makan ikan paus, gimana cara makan paus? Kalau saya tanya Mas Rudi, gimana cara makan ikan paus? Ini Mas Rudi sendiri nih, ikan pausnya besar, gimana cara makan ikan paus? Ya logika saya yang bego itu kan ikan gede, nggak mungkin saya habisin sehari ya pasti. Untuk menghabiskan ikan paus itu ya saya harus cicil, ambil dikit, betul nggak? Ya tepat sekali. Jadi dipotong kecil-kecil. Nah, jadi Mas Rudi pintar ternyata. Jadi kita potong kecil-kecil. Dan itu kita makan nanti setahun juga habis. Nah, jadi sasaran yang besar itu kalau kita perkecil itu akan membantu kita. Sebenarnya Mas Rudi ya, ini ada satu rahasia lain yang mau saya sampaikan kenapa kita memakai cara mikro itu. Nah, nanti mungkin Mas Rudi akan tanya apa? Saya kasih bocoran sedikit aja. Sebenarnya kita mau meng-create habit. Kita mau meng-create kebiasaan. Nah, bagaimana kita akan menciptakan suatu kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Nah, jadi kalau gue nih Mas mau bikin mau menyusun resolusi gue nih 22 ini mumpung belum masih bulan Januari ya gitu loh. Apa sih cara-cara atau tips nih gue mau bikin resolusi yang selama ini kan gue gampang orang suruh resolusi, tapi sebenarnya harusnya ada sih sebuah teknik ya dari seorang Mas Ronald. Seperti apa sih metodenya? Nah, ada 4 langkah ya kalau kita mau melihat yang bekerja secara terstruktur ya. Pertama, sebelum 4 langkah itu dijalankan, Anda cari waktu.
ya waktu setengah hari, ya benar-benar fokus mau mengerjakan ini. Nah, iya serius ya? Ini serius. Tapi memang kita harus serius ya, sih, ini proyek hidup Anda. Iya, betul. Jadi pertama, kenapa Anda membuat resolusi? Nah, ini kan kita mau membuat motivasi, kita bicara motivasi ya. Apa motivasi saya membuat resolusi? Nah, kalau saya bilang sih tahun ini ya Mas Rudi ya, kita sangat perlu membuat resolusi tahun 2021. Kenapa? Karena pandemi kemarin kan dan masih berlangsung ya. Dan dunia banyak berubah. Ya, cara kerja berubah, work from home, bekerja dari rumah, sekolah online, daring, ya, meeting juga sekarang, Zoom. Kita mau Zoom berpikiran. Nah, banyak hal yang berubah dan tampaknya dunia akan berubah dan memang sudah berubah. Nah, jadi kita harus menyesuaikan nih, jangan sampai kita masih menggunakan pola lama. Exactly. Nah, jadi motivasi Anda. Nah, ini saat yang tepat nih, 2021 nih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah Anda punya motivasi, Anda akan mengubah pola pikir, paradigma. Nah, paradigma lama bahwa kalau kita rapat tuh harus tatap muka, kan sekarang Zoom. Nah, ubah paradigmanya, saya bisa. Nah, tapi kan sekarang pertanyaan, bagaimana saya bisa merasa dekat dengan, katakanlah Mas Rudi, bos saya, melalui meeting Zoom. Betul. Nah, itu banyak tuh Mas. Ada tekniknya nanti kan, kita bicara di modul lain lah ya. Tapi paradigma bahwa meeting itu sekarang bisa melalui Zoom. Nah, kita harus mengubah paradigma itu. Rubah dulu di otaknya. Baru habit kita akan muncul baru. Nah, ini yang ketiga. Kita menciptakan latih kebiasaan baru. Oh, sekarang rapat bisa dengan yang baru itu ya. Bahwa itu juga bahkan sekarang kan juga presiden kita juga rapat dengan Zoom. Jadi sudah menjadi norma baru. Nah, kita latihkan itu menjadi kebiasaan sekarang jadi Mas. Sama juga kayak online training. Meskipun ada kekurangannya, tapi kita harus tetap mencoba menggunakan daripada tidak belajar sama sekali. Beradaptasi dengan teknologi, ya. Dan kedua, yang langkah keempat, mulai sesuatu dengan yang mudah. Nah, ini kalau kita dengar tuh dalam teori manajemen quick wins. Nah, nah, kita mulai sesuatu yang mudah. Jadi kalau misalnya Mas Rudi murid-muridnya di kelas, kalau ngajar di kelas ya, daripada latihan langsung 30 menit, ayo minggu pertama kita coba 15 menit. Nah, baru naik pelan-pelan. Nah, jadi 4 langkah itu membuat motivasi yang benar. Benar. Kemudian paradigma dirubah, kemudian bentuk kebiasaan baru atau hilangkan kebiasaan lama. Dia bisa menambah atau mengurangi. Dan yang keempat tadi, dengan membuat sesuatu yang mudah dicapai, yang bahasa Inggrisnya workable, doable. Jangan ambisius. Jangan mau latihannya saya mau ikut maraton Olimpiade. Ya, ikut 10K dulu aja lah. Karena kalau saya kan sering juga tuh di kebugaran gitu Mas ya. Oh, targetnya badan gue gede, gue harus mengecilkan, akhirnya bebannya dari mulai 30, 40, 50, which is itu bener nggak workable, yang ada malah dia injure. Luka, terus cedera, akhirnya frustasi. Sebenarnya bisa nggak dia mencapai 50? Bisa. Ya itu cara yang tadi Mas Ronald bilang dengan makan ikan paus tadi. Metode makan ikan paus, sedikit demi sedikit. Saya juga kan waktu itu pernah ikut ini ya Mas Rudi ya. Yang sepeda statis tuh namanya? RPM. RPM. Emang pertama tuh wah berat ya, tapi kebetulan trainernya bagus ya, dia pelan-pelan aja Pak, pelan-pelan ya. Kalau Bapak udah capek di menit 15 boleh berhenti. Nah, jadi udah, dan saya perhatikan setiap ada anggota baru yang mencoba, dia selalu menerapkan tidak perlu 30 menit. Setengah jam, 15 menit jadi cukup. Jadi orang termotivasi kan? Dan rata-rata kalau dikasih tahu 15 menit, setelah itu masih bisa nggak? Masih. Jadi betul. Jadi kita mindset ya Mas. Mindset. Jadi ini benar-benar 4 cara untuk menentukan resolusi ini, mumpung nih guys yang masih nonton podcast di leadership toolbox-nya Mas Ronald Tuha tuh, kalian sudah paham tadi ya, ada 4 cara tadi metode untuk menentukan resolusi, mumpung belum telat nih, masih Januari itu masih hangat-hangat lah gitulah, masih banyak yang kita capai, digunakan sampai 2021. Saya mau ngasih bonus nih ke Mas Rudi. Nah nih guys, bukan gue doang nih, bukan gue doang yang dapat bonus, kalian juga akan dapat bonus juga, teman-teman juga. Jadi kalau kita mau bingung apa sih area kehidupan, tuh ada ada suatu metode yang mengatakan ada 7 wilayah, 7 ranah. Kita mungkin. Yang pertama professional life kita, misalnya karir Mas Rudi. Saya mau jadi manajer dalam waktu setahun. Nah, ya itu target kita. Nah, kita bikin suatu target untuk professional life. Kemudian financial life kita. Yang tadi misalnya Mas Rudi, saya mau beli mobil. Nah, gitu ya. Ranah ketiga, hubungan dengan orang lain, dengan orang yang kita cintai atau dengan siapapun keluarga. Kemudian ranah keempat, personal life kita.
rekreasi, kita mau ngapain, ya. Yang kelima, physical health kita. Nah, ini sebenarnya paling penting ya, apalagi masa pandemi ini, pastikan Anda punya satu target untuk kebugaran. Okay. Nah, dan itu konsisten dijalankan. Tiang lah itu Mas ya, tiang untuk semua yang lainnya. Itu tiang ya, saya pikir itu fondasi dasar Ya. Anda punya kebugaran kan. Kalau kita dengar dari para dokter, para ahli kesehatan selalu mengatakan sistem kekebalan tubuh. Nah, berarti harus punya tubuh yang bugar. Kemudian juga personal growth Anda. Nah, Mas Rudi, untuk bisa maju, apa skill yang harus tambah lagi tahun ini? Nah, itu harus ada, ini juga. Dan yang terakhir, apa sih kita mau kontribusikan kepada masyarakat sekitar? Kita sudah dapat banyak, kita juga harus mengembalikan kepada masyarakat. Itu bisa dimasukin resolusi juga? Oh iya, betul, betul ya. Nah, jadi kita... Apa kalau istilah tuh apa nih, CSR? Community service. Kita, jadi give back to community. Itu Mas Rudi. Ini sebenarnya tahun 2021 ini momentum terbaik untuk kita bikin resolusi atau janji, karena kita menghadapi pandemi dan kita harus berada dalam dunia baru. Ya, saya sebenarnya tidak terlalu seret dengan new normal ya. Saya lebih suka dunia baru. Nah, karena apa? Paradigmanya harus baru, habitnya harus baru, kebiasaannya. Nah, kalau saya nih ya, dan saya sudah mulai menjalankan ya. Pertama, physical fitness saya. Oh, oke. Nah, jadi saya olahraga. Tiang ya tadi ya Mas ya? Ya, saya olahraga ya, berenang dan sepedaan. Dan juga saya relationship dengan keluarga. Ya. Dan kemudian juga personal growth saya. Apalagi saya sebagai konsultan, saya harus lebih maju dari klien saya. Jadi, apalagi di masa ini ya Mas ya? Jadi saya banyak investasi untuk beli buku baru, belajar ikut webinar dari ahli-ahli untuk bisa saya terapkan di klien saya. Jadi saya 3 itu yang saya utamakan ya. Physical fitness kita ya, untuk kekebalan kita ya. Kemudian hubungan dengan orang-orangnya, karena kita kan sekarang banyak kan dengan melalui online ya. Jadi kalau ada kesempatan ketemu dengan keluarga, itu harus dimanfaatkan secara optimal dan menambah kompetensi saya. Nah, itu karena ya saya harus lebih baik, lebih maju daripada klien saya. Baik. Kalau Mas Rudi apa? Apanya? Saya nggak boleh nanya dong. Resolusi saya saat ini tuh lebih kepada profesional dulu ya Mas ya. Profesional bisnis. Kebetulan saya kan jalanin entrepreneur sedikit-sedikit lah Mas ya, sama kayak Mas Ronald. Kuenya guilty pleasure. Dan di Instagram. Dan juga ada wedding organizer Mas. Tapi memang sekarang agak susah banget karena pandemi ini. Ya, itu salah satu yang saya inginkan. Plus tadi sama kayak Mas Ronald tadi adalah untuk physical health. Itu penting. Itu tiang. Jadi kayaknya semua orang nih kalau lu nggak punya resolusi ya lu paling tidak punya satu. Iya, betul. Physical health ya, karena itu modal modal dasar kita. Senang banget Mas Ronald, saya senang merasa terhormat bisa menjadi host tamu dalam acara Leadership Toolbox-nya yang Mas Ronald punya pada hari ini. Banyak ilmu yang bisa dibahas nih Mas. Ya, dan saya juga senang sekali dapat host tamunya. Jangan bosan-bosan loh Mas, nanti jadi host saya untuk episode yang lain. Tapi kita akan cari waktu untuk kalau bisa dalam bulan Januari ini juga membahas tentang lebih detail lagi apa itu New Year Resolution itu tahun 2021. Mumpung masih Januari ya Mas. Januari, ya, betul ya. Gue kira juga banyak nih Mas Ronald, para pemirsa membutuhkan lebih. Jadi mereka bukan hanya tahu sekedar resolusi, tapi kita udah bahas tadi detailnya. Oh ternyata memang harus seperti itu. Harus yang benar-benar make sense dan logically-nya ada di kita semua. Ya, dan juga nanti mungkin karena ini sesuatu yang harus dikerjakan, kita bisa bikin Zoom meetingnya. Nanti kita akan berikan linknya untuk membuat Zoom meeting bagaimana kita dapat membuat workshop tentang New Year Resolution tahun 2021. Itu tuh Mas ya. Terima kasih. Oke guys, senang sekali hari ini kita banyak dapat ilmu dalam acara podcast pada sore ini, dan saya Rudi Caniago sebagai host tamu pada Leadership Toolbox Podcast bersama Ronald Tuatu, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan.